Selamat siang masyarakat. Annyeong. Annyeong. Jadi ini proyek pertama kami dan terbaru sebenarnya juga. Kami di sini bakalan mengangkat yang namanya idol. Apa yang dia? Idolnya kita angkat. Iya. Jadi acara kita bernama Talk About Idol. Hah? Talk About Idol. Talk About about Idol. tai. Kan saya kan nggak ngerti-ngerti bener sama idol nih. Oh iya guys. Saya sebagai orang-orang tua yang baru kenal idol, cuman taunya ini Jennie. Mungkin tahu selain Jennie ada? Ada Siapa? Novia Klopaking. Nah. Halo gitu. Ceria dong, jangan kayak nunggu absen. Annyeonghaseyo. Perkenalkan nama saya Mary. Dia adalah pacar Bobo. Oke, perkenalkan nama aku Cahyo. Jadi aku salah satu orang di sini yang bakalan juga berbicara tentang Talk About Idol. Sedangkan saya Pak RT di kampung ini Mohon maaf Pak RT. Mohon maaf Pak RT. sedang belajar tentang idol. Idol. Nama saya Pak Haris. Pak Haris. Pak Jadi Haris, Bu. hari ini kita sudah bertemu dengan Pak Haris. Anak 3, cucu 15. Alhamdulillah subur dia punya anak. Dekat saya tentang idol baru hari ini. Oh, Tentang bisa. apa kalian bahas? Jadi buat pertama nih. Ya. Pertama ini kita bakalan ngasih tahu Ngebahas. Pak Haris dan ngebahas tentang Stray Kids. Ya. Stray Anak-anak Kids. bintang. Bukan. Bukan anak jalan. Oh, anak jalan. Star Kid adalah bintang. Hari ini kita bakal ngebahas Stray Kids. Stray Kids ini kalau nggak salah dulunya. Benar berarti nggak salah. Iya. Kalau misalnya tidak benar berarti salah. Iya. betul. Dulunya tuh Stray Kids membernya 9, Pak. 9. Hmm. Berarti kurang 2 untuk main bola tuh. 11. 11 ya. Tambah kita Ya pas 11. pas. Oke, sip. Stray Kids 9 berarti. Jadi kapan kita main bola? Bisa Oh, Dewi. Berarti nama tim bola kita anak jalanan. Anak jalan. Boleh. Boleh. Jangan bohongi saya lagi ya. Saya ingin belajar idol ini. Kok Bapak nggak nanya sih? Kan saya bilangnya dulu membernya 9. Nah, sekarang Oh, beda. beda. Ah, jadi sekarang berapa? Sekarang berapa ya? Acai? Sekarang berapa? Sekarang umur aku 20. Bukan. Nggak nanya umur. Oh, bukan hanya umur ya? Oke, sip. Mohon maaf. Anda tahu fungsi ini ada tajam-tajamnya ini Iya. bisa menyucuk mata Anda. Oh iya, mohon maaf Pak RT. Jadi di anak jalan ini Pak RT. Ya. Sebelumnya itu ada 9. 9. Yang 9. pertama. Baca Quran dan maknanya. Iya. Yang pertama ada siapa? Yang pertama itu ada yang namanya Bang Chan. Bang Chan. Bang Chan. Abang-abang. Abang-abang tadi. Oke. Oke. Udah ada Bang Chan, ada yang namanya IN masuk. IN. Nah, terus Waduh. Terus ada Bang Chan in. In. Bang Yang- In berarti Bang Iya, In. Bang Oh, Bang In. In. Nah, Bang Bang saya In. Bang In. Yang ketiga berarti ya? Ya. Yang ketiga ada Lino. Hah? Lino. Linu. Lino. Leno. Leno. Oh. Iya, Leno. Jadi Bang Leno. Bang Leno. Udah 3 nih. 3 kan? Yang keempat. Bang Leno, abis Bang Leno ada siapa ya? Kalau nggak salah Changbin. Oh iya. Oh, Changbin. Bang Changbin. Changbin. Harus gini, Pak. Chang. Changbin. Di sini, bukan di sini. Enggak, di sini. Changbin. Agak sengong. Jadi Changbin. Changbin. Iya. Habis itu ada Bang siapa lagi? Ada Hyunjin. Ada Bang Hyunjin. Terus Terus ada Han. Oh iya, ada Ada Bang Han. Han. Bang Bang Han. Bang Han. Lanjutnya? dan 6. Habis itu Ada Felix. Oh, ini Felix yang yang mana? kartun bukan sih? Kartu Felix. Yang mana ya? Netflix. Oh, bukan itu, Pak. Itu udah berapa ya? 7. Oke, Satu lagi. Satu lagi. Oh, kok satu lagi kan kata 9. Anda ngomong saya lagi ya. Kan 9 nih. 9. Mati 1 tinggal 8. Iya juga. Emang anak ayam. Berarti kan satu lagi. Iya, satu lagi. Kok satu lagi? Dua lagi dong. Bang Chan, Nah, Bang Felix, Hah, Bang N, Bang Leno. Bang Leno. Saya apa loh? Oh iya. Kau udah hafal? Kau udah hafal Bang Leno, Changbin, Bang Changbin, Hyunjin, Bang Hyunjin, Bang Sungmin. Kok Anda
Bapak lebih tahu. Baca tuh. Oh iya, betul juga. 8 itu Sungmin. Oh iya, ada 9. Berarti pas udah 8. Apa satu lagi? Satu lagi Sebenarnya tuh ada 9. Jadi satu lagi tuh bakalan kita bahas. Ngapa balik? Kenapa harus dibahas? Ada problem. Ada. Oh. Jadi yang sebenarnya ada 9 karena yang satunya ada problem. Jadi tinggal 8. Namanya Ujin. 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 Oke. Jadi hari ini Talk About Idol bakalan ngebahas yang namanya Wujin. Yap, Ujin. Salah satu ex-member dari Stray Kids dalam kurung anak jalanan. Oke. Kita akan membahas tentang siapa itu Wujin. Wujin dengan nama kelahiran Kim Wujin lahir pada tanggal 8 April 1997. 97. Yep. Apa? Masih muda. 97. Yep. Saya Bapak umur berapa? Bapak itu sudah bawa cangkul ke sawah di tahun itu. 97. Ya. Oke. Bawa cangkul ke sawah. Berarti umur cangkul Bapak berapa? Umurnya sama kayak Ujin berarti. Sama kayak Ujin Wow. berarti Oh, itu umurnya. baru beli di tahun 97. Sama kayak Wujin berarti. Masih muda cangkul Bapak. Masih. Ya. Kalau lagi debut ya. Wujin ini punya tinggi 174 cm. Dengan golongan darah B, dia lahir di Daejeon, Korea Selatan. Anda lahir di mana? Saya lahir di bawah pohon pisang. Waktu itu lagi ada perlombaan panjat pohon pisang, tuh lahir saya. Waduh. Dan mau tahu? Apa? Wujin keluar dari Stray Kids. Kok bisa? Wah, kok bisa? Kok bisa? Itu Kok bisa? keluar. Yap. Kapan dia masuk? Mungkin setelah In masuk baru dia masuk. In masuk, dia keluar. Iya. Kamu ngomongin saya lagi. Wujin keluar pada tanggal 27 Oktober 2019. Ini setahu saya kalau kayak girl band dan boy band itu punya agensi ya. Yep. Iya. Berarti Stray Kids ini Jadi Stray Kids ini dinaungi yang namanya itu G JYP. Y G A Y. JYP. Jadi Stray Kids ini di bawah naungan yang namanya JYP. Nah, jadi Stray Kids ini salah satunya dari anak-anak didiknya JYP gitu, Pak. Berarti dulu Wujin nih Wujin ya nyebutnya. Iya, Wujin. Wujin. Wujin ini atau beruang susu ini. Dari JYP. Iya, dari JYP. Jadi di grup JYP itu sebenarnya banyak, Pak. Dia tanggal lahirnya apa tadi? 8 April. Berarti zodiaknya April ya? Yep, April. Aries. Oh. Saya bakal membaca tentang zodiak Aries. Kenapa dia bisa keluar? Paranormal ya? Wujin Aries. Kenapa dia keluar? Dia saya dapat. Apa itu, Pak? Dia keluar Karena karena ada pintu. Berita Wujin ini kan keluar Stray Kids sudah lama nih. Sekarang dia ada berita baru lagi nih. Kalian udah tahu tuh beritanya gimana? apa itu? Nah, Serius nggak tahu? Nggak tahu. Wow. Kamu bohong saya lagi ya. Bohong lagi ya. Terlalu begitu banyak dosa saya kepada Bapak. Cium tangan dulu. Bapak harap. Bapak tahu Kenapa Wujin? Wujin ada rumor-rumor terbaru. Jadi setelah Wujin keluar dari Stray Kids yang dimana katanya Wujin itu keluar dengan sendirinya. Setelah sekian lama akhirnya terungkaplah sebuah ombak yang besar. Jadi gini Pak RT, setelah sekian lama yang dimana Wujin tadi yang kayak saya bilang ya, Wujin kan ceritanya dari JYP mengatakan kalau Wujin itu keluar dengan sendirinya. Tapi yang sebenarnya Wujin itu bukan keluar dari sendirinya, bukan dari dirinya, tapi dikeluarkan dari agensinya.
Didepak berarti nih. Iya, Ditelajang berarti nih. iya, Terus diusir berarti. iya, benar sekali. Apakah Wujin anak durhaka? Seperti Anda berdua terhadap saya. Ku menangis. Kalau Bapak mau lebih tahu, Cemeri bakal menjelaskannya. Wujin katanya sih ya, ini sih katanya, ini sih nggak tahu lah ya, katanya dia bermasalah Dengan di Stray Kids. alasannya? Awalnya sih dia bilang dia keluar karena ada alasan pribadi lah, Oh, pribadi mungkin dia keluar pengen beli mantel, hujan gitu. mungkin makanya dia memutuskan kontraknya. Tapi selama bertahun-tahun, nggak bertahun-tahun sih, baru setahun juga sih, berbulan-bulan, rupanya dia dikeluarkan. dikeluarkan karena membuli Hah? sama kawan-kawannya. Main bully? Yep. PS2? Hah? Guli, Membuli bukan bapak? bully. Bapak jangan membohongi saya ya. Jokesnya nggak dapat Pak. Nggak nyampe jokesnya Pak. Intern. Tak pernah main Pak. Bully. Yep, bully. Itu nggak cuma di dalam dunia K-pop aja berarti Iya. ya. Berarti isu-isu tentang bully ini semua negara Semua- mungkin ya juga sedang ini Semua tentang kalangan itu. ya, bahkan anak-anak SD juga sering dibully. Ini tindakan yang parah sih kalau bully, soalnya efeknya sampai ke masa-masa tua nanti. Selain membuli, katanya lagi, selain itu juga dia juga melakukan pelecehan seksual. Seriously? Yes, dia melakukan pelecehan seksual. Seriously? Mhm. Atau ada tidak paham juga? Oh ya Bebe. Paham. Terhadap siapa? Katanya sih fansnya. Sampai-sampai Hmm. ada rumornya lagi. Ini rumornya. Katanya dia menghamili. Menghamili anak. Iya dong, kalau anak kucing gitu. Oh iya juga sih ya. Nanti tiba-tiba anaknya sebelah kucing. Agak ribet. Tapi ya namanya juga pelecehan seksual ya. Itu tindakan Yep. buruk sih, Iya. buruk. Jadi kita harus tetap menjaga diri, Pak. Ya, siapapun pelakunya pelecehan seksual harus dilawan. Iya. Harus dilawan. Tapi tadi katanya seorang fans yang dihamili ya. Ya. Isunya Iya, isunya. Isunya seperti itu. Tapi ini rumor globalnya seperti itu ya. Itu rumor dari yang masih global sih hitungannya, Pak. Jadi Ini kasus baru atau lama sih? Baru. Baru ya. Jadi Atau baru muncul. ya, jadi baru muncul. kita sebenarnya juga kurang tahu. Mm-mm. Jadi yang dimana memang si Wujin itu sebenarnya memang udah keluar. Nah, cuma isu ini rumor yang dimana katanya Wujin itu menghamili Fansnya. salah satu fansnya itu baru up. Jadi kayak Iya. baru rumor-rumornya masih asumsi-asumsi gitu. Iya, masih publik asumsi ya. publik. Berarti kan ini baru sebatas isu dan asumsi liarnya netizen Ya, ya, netizen segala macam. Apa Wujin sudah mengeluarkan statement atau klarifikasi? Untuk sekarang sih setahu saya kan dia sudah masuk di agensi baru ya. Nama itu 10X Entertainment. Nah, dari agensi itu Basisnya Korea juga. ya Ya sama Korea. Korea. Itu agensi baru sih. Katanya sih udah klarifikasi kalau misalnya pada saat itu Wujin itu nggak ini. Selain dari yang Wujin yang menghamili salah satu fansnya, jadi juga ada rumor mengatakan kalau Wujin itu menggunakan kekuasaannya, Pak. Jadi kayak dia itu idol, Orang yang tenar gitu ya ya. orang yang tenar gitu. Jadi dia pakai nama idolnya dia, nama ketenaran dia itu buat nge-get cewek. Ya kalau menurut saya sih itu sebagai hal yang lumrah ya. Misalnya kayak dia tahu, orang-orang pasti tahu kalau dia artis, dia seleb, Iya. dia orang-orang yang cuman kalau selebihnya, kalau cuman sekedar say hi, sekedar minum, sekedar apa gitu kan, sekedar hal-hal yang masih dalam hal wajar, itu bukan melanggar. Tapi kalau selebihnya
selebihnya itu melakukan kok misalnya dia gara-gara namanya naik kan populer terus seenak-enaknya kayak tadi sexual harassment atau catcalling juga kan ya. Karena sexual harassment dan catcalling kan nggak memandang siapapun ya gitu kan semuanya juga. Tapi Pak, setahu saya Wujin dia ke bar waktu dia masih di Stray Kids loh. Memang nggak boleh? Iya, di peraturan tuh setahu saya juga itu belum boleh. Apalagi dia membawa-bawa nama dia, kalau dia dari grup mana, dari agensi mana. Jadi kalau di agensi itu dilarang yang namanya membawa nama agensi atau sebagai jadikan ketenaran ke orang-orang atau ke masyarakat gitu. Itu udah dibolehkan, Pak. Iya. Tapi gimana kalau orang yang udah mengenal? Kalau orang yang memang udah mengenal, kalau menurut saya sih itu mungkin dia tuh seperti memang ini idol. Ini karena memang dia udah dalam lingkup idolnya dia gitu. Tapi kalau di luar dari lingkup idol itu nggak diperbolehkan. Kalau tiba-tiba nih saya nih keluar habis di jalan-jalan nih bilang saya idol gitu. Oh, pergi lah. Sungkem Bapak, sungkem. Berarti setelah dari keluar atau dikeluarkan dari JYP tadi, dia masuk agensi baru nih? Ya. Atau ngebentuk agensi baru? Tidak. Kurang tahu juga ya itu dia membentuk atau memang sudah ada agensinya. Sebab di Twitter itu baru joinnya September 2020. Baru nih. Baru berapa hari ini? Setelah berita itu naik atau jadi berita agensi ini muncul sebelum berita tentang gosip tentang Wujin ini naik atau sebelum berita Wujin ini naik agensi itu udah ada? Beritanya dulu baru agensinya. Oh, bisa jadi ini tameng loh. Nggak sih? Iya, betul. Ya, bisa jadi. Tameng. Tapi ini agensinya real atau enggak sih? Dibilang ada, ya ada, dibilang enggak juga. Ya enggak gitu. Nah, saya pernah coba buka webnya. Saya cari kan, munculnya bukan itu, Bukan buka agensi. webnya, buka web agensinya. Jadi sebenarnya agensi barunya Wujin ini masih dipertanyakan nih? Iya, masih dipertanyakan. Rumornya agensi si Wujin ini yang sekarang ditempati Wujin itu Fiktif. ya dibilang Ya, fiktif bisa. juga iya gitu. Karena waktu salah satunya kayak Cemeri coba cari nama agensinya, keluar tuh bukan agensinya. Iya. Nah, rumor lainnya mengatakan kalau agensinya itu mengcopy label yang udah ada. Misalnya gini loh, logo 10X itu Nah. rupanya itu tuh logo salah Template. satu brand. Salah satu Ya, brand. salah satu brand. Jadi memang udah ada label di salah satu brand dipakai agensi itu. Nah, tapi agensinya memang ada ya. Iya. Cuma ya itu kalau misalnya kita buka keluarnya itu brand lain gitu. Dipertanyakan ini benar atau enggak. Nah, Oh, berarti masih rancu ya, masih iya. rancu. Beneran ada atau enggak sih? Iya. iya gitu. Gimana? Atau tadi kan katanya sudah melakukan sexual harassment. Ya. Ini kembali lagi lah. Hukuman jelas pasti ada nih kalau udah sexual harassment ini udah pidana ini. Iya. Udah pidana. Apakah sudah kalau cuma sekedar asumsi ya Bisa. buruknya asas praduga nggak bersalah nih kan. Iya. Sebenarnya kita menuduh si Wujin melakukan itu padahal ini bukti ini kan masih liar nih. Iya. Terus belum diajukan kalau soal social harassment korban harus berani speak up dong nih. Iya. Berani speak up dan melaporkan gitu. Tapi Nah. tapi sejauh ini belum ya? Belum Nah, ada. salah. Jadi yang beberapa yang aku baca juga di agensi yang 10X itu. Iya. Nah, dia juga ada mengklarifikasi bahwa apa yang jadi apa sih Kinets ya atau apa sih? Teen Vogue kalau nggak salah. Teen Vogue ya. Jadi Dia itu diundang di Teen Vogue Teen Vogue. buat mengklarifikasikan. nah, jadi di agensi itu mengatakan bahwa apa yang Wujin lakukan itu benar. Tidak benar. Tidak benar. Bener lah tuh. Kalau agensi udah mengatakan benar, untuk apa kita bahas lagi nih sekarang ini? Jadi
rumor lainnya mengatakan bahwa agensi yang 10X itu mengklarifikasi bahwa itu tidak benar. Apa yang rumor-rumor yang telah datang dari Wujin kayak gitu. Berarti tinggal nunggu, kalau benar berarti tinggal nunggu para korban speak up ya. Iya. Karena tapi untuk speak up juga membutuhkan keberanian yang kuat sih, keberanian besar sih. Jadi kalian kan udah dengar nih soal rumor-rumor band attitude Wujin ya. Gimana pendapat kalian nih secara personal masing-masing soal rumornya? Saya dulu ya, Ya, Bapak, siapa lebih- yang saya tua dulu? memberikan kebijaksanaan dalam hal ini. Pak RT dulu, Pak RT. Yang tua dulu. Bad attitude ya, bad attitude menurut saya masing-masing orang punya bad attitude masing-masing sih. Cuman dalam porsi yang berbeda-beda. Dalam kasus Wujin menurut saya menggunakan kebesaran namanya untuk melakukan pelecehan seksual apapun bentuknya, kalau udah melakukan pelecehan seksual dan itu dia harus ini sih udah parah sekali sih. Kalau cuma bad attitude-nya cuma sekedar pergi ngopi tapi nggak bayar ya masih wajar lah gitu kan. Tapi Bisa ditagih. nah ya kan masih bisa temannya yang bayarin Iya, kan. temannya. Ya masa gara-gara kalau kasusnya sexual harassment ini masa teman dia Wujin yang melakukan, masa temannya yang harus penjara kan? Iya, betul juga. Tapi kalau temannya sekali lagi boleh. Oh tidak bisa. Tapi menurut saya ya kalau udah sampai ke sexual harassment, kalau ini benar ya, Iya. kalau ini benar ya nggak layak sih disebut idol sih. Kalau menurut saya pribadi, seperti kata Pak RT, pemirsa sekalian, keburukan manusia itu ada di mana? Di mana? Di mana? Di sana, di sana, di sana, di sini. Ada di mana? Anda melihat ini daun itu duri kaktus? Iya. Apakah ingin menempel di mata Anda? Tidak. Nah, jadi memang keburukan setiap orang itu pasti ada. Betul, kayak kata Pak RT. Dan kalau menurut saya sendiri, mungkin si Wujin agak-agak ada gangguan kali Pak ya. Konslet. Iya. Kayaknya di antara kabelnya tuh ada konslet gitu. Oh, arus pendeknya rusak gitu. Biasanya kalau di rumah saya itu seringnya jatuh biasanya. Iya. Atau lupa Mungkin bayar harus voucher. diganti kali Masih bunyi. sebenarnya. Misal tanda merah berarti mau bayar. Isi voucher baru. Enggak kena. Oh, ada ada. Nah, jadi memang kayak seperti apa yang dilakukan Wujin, kayak salah satunya dilakukan ke membernya sebelumnya. Terus Oh iya, bully ya. Iya, bully. Selain sosial media juga bully ya. bullying itu juga salah satu hal yang memang Contohnya siapa sih yang pernah dibully? si ini siapa salah satunya Lino? Lino Felix Iya. juga Dia ya. apain? Kalau Lino itu Kalau nggak salah, waktu mereka mau hormat itu ya, iya mau soalnya kan hormat. tangannya kan ke bawah. Kalau si Wujin tuh nggak, dia langsung ngangkat badannya, ngangkat tangannya. Maksudnya? Jadi kena ke kayak gimana ya? Jadi gini Pak, kayak kalau di mereka di Korea itu kan kalau misalnya beli hormat, nah tangan diam, sedangkan dia itu gini. Jadi terkena. Salah satunya Itu mungkin tidak disengaja mungkin. bisa jadi nggak disengaja, tapi Setelah itu, setelah itu dilihat kalau memang orang pada umumnya memang yang nggak sengaja pasti kayak oh iya maaf ini walaupun sambil ketawa gimana pasti kayak oh maaf gitu. Tapi kalau dia tuh nggak ada. Nah, tapi kalau misalnya katakanlah di dalam grup itu kan pasti kan isinya ya orang-orang sehari-hari yang dekat banget sama kita gitu ya. Mungkin itu cara berguraunya gitu kan. Iya, misalnya kita Bisa kan, jadi. nggak marah kan? Iya bisa jadi. Tapi ya aneh aja sih gitu Pak. Iya, tapi masih asumsi liar lah ya. Iya, karena juga kita nggak tahu kan yang kita lihat itu kan dari mata visual dari kamera kan. Iya, jadi kita juga nggak tahu yang mana asli yang mana benar. Ya balik lagi juga ya kita kan nggak tahu karena dari segi visual kamera juga kan nggak tahu juga yang mana aslinya kan. Nah kayak gitu. Tapi balik lagi ke tadi pembicaraan awalnya yang kayak kalau menurut saya itu saya lebih ke bullying sih sebenarnya, karena dari dulu sampai sekarang bullying itu tetap selalu ada, walaupun udah banyak contohnya. Salah satunya pernah ada kasus yang anak kecil ngebullying itu yang sampai meninggal. Ya. Pokoknya apapun bentuk bullying. Nah Ya, kayak gitu walaupun udah tidak- dikasih sanksi apa segala macam, tapi nggak cuma di negara kita, dimanapun selalu ada. tidak dibenarkan untuk bullying. Nah kayak gitu, makanya kalau saya sih lebih ke situ sih, ke bullying sih. Kalau Iya. bisa bullying get out. get out, not in, No racist, no bullying, bullying, no sexual harassment.
live No body peace, shaming. love and go. Kalau saya sih lebih gitu. Mungkin Cemeri? Dia tahu joknya tuh, peace, love and gaul tuh. Mungkin Cemeri? Oke, untuk saya pribadi, saya menangkap 3 hal dari Wujin ini. Yang pertama pembulian. Itu betul sekali seperti kata Pak RT, seperti kata Acai, bahwa pembulian itu nggak baik loh. Sumpah, itu tuh nggak baik banget. Efeknya bakal Ya. sampai tua nanti. Sampai tua nanti masih kena bully siapa? Siap. Pembulian itu nggak baik sekali. Itu mengganggu mental pribadi itu sendiri, dan juga si pembuli ini juga bisa membuli yang lain lagi. Dan yang gimana ya? Yang dibully bisa ngebully lagi. Mm-mm. Korban ngebully. Iya. Iya. Orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Iya. Loi loi. Udah selesai Cemeri? Oh, itu baru satu. Oh, baru satu, baru Yang satu. kedua, pelecehan seksual. Kita juga nggak tahu ya benar atau enggaknya Wujin. Yang pasti pelecehan seksual itu juga sangat-sangat tidak baik. Berarti ya dari kami bertiga, kalaupun benar rumornya berarti ya parah sekali sih. Nggak layak jadi idol sih. Iya. Jadi Stray Kids setelah keluarnya Wujin ini kan sudah jalan setahun nih. Mereka kira-kira setahun lah ya. Nah, mulai ada orang pertimbangan bagaimana Stray Kids ada Wujin dan tanpa Wujin. Nah, mungkin kalian berdua sebagai yang lebih tahu K-pop bisa kasih tahu ke Pak RT gimana nih bedanya Wujin ada Wujin dan tanpa Wujin. Oke. Kalau saya salah satu penikmat lagu Stray Kids, anak jalanan. Penikmat. Penikmat. Oh, Jadi kalau saya lihat dari ada Wujin dengan nggak ada Wujinnya, sebenarnya pertama waktu ada Wujin karena masih baru kali ya. Jadi kayak langsung wah Stray Kids, wah ini member-membernya gini Stray Kids, salah satu lagunya kayak Miro ya. Saya gini-gini, pernah tahu ya. Oh iya, Padahal nggak tahu ini. pernah tahu ya. Nah jadi setelah Wujin keluar, memang sempat beberapa waktu salah satu fandomnya Stray Kids namanya itu Stay Pak. Stay. stay. Diam bertahan. Oh, bertahan satu cinta. Nah, jadi salah satunya itu waktu Wujin keluar itu banyak yang kayak Sedih. kayak oh kok kenapa sih Wujin keluar lagi nih Why? segala macam. Nah, kayak gitu Why? kenapa gitu. Jadi kayak Stray Kids itu berkurang gitu. Nah, cuma di sisi lain memang beberapa waktu Stray Kids sempat lumayan lama comebacknya. Tapi setelah dari Wujin keluar, Stray Kids comeback, kalau menurut saya sih ngelihatnya naik sih. Lebih hype sih. Mungkin ya menutup karena dari isu-isu Wujin dan Wujin keluar dari Stray Kids, jadi dari merekanya kayak oh kita harus untuk kekurangan ini seperti itu. Tapi kalau saya lihat sih Aman-aman. sama sih aman-aman sih, tetap malah mungkin makin naik kali kalau menurut saya. Berarti Oke, menurut saya. kan saya nggak tahu. Oh iya, maaf. Kan Pak RT nggak tahu. Oh iya, maaf. Iya. Kalau menurut saya, awalnya nih, Kinet itu netizennya Korea. Yang pertama bilang, nggak bisa nih Stray Kids tanpa Wujin, soalnya Wujin ini main vokal. Oh iya. Oh, Iya, dia iya, penyanyi. betul, betul. Iya, Iya, dia main vokal. iya. Iya. Dia main vokal. Iya main vokal. Jadi vokalnya dia main. Enggak. Dia vokal utama. Tolong gunakan bahasa yang lebih simpel terhadap orang tua Oh, seperti maaf. saya. Iya. Iya. Jangan yang sulit-sulit. Betul. Maksudnya itu vokal utama Iya. tersebut. Jadi banyak Kinet yang bilang, tidak bisa nih, tidak bisa. Sulit tuh. Ternyata Sule anak Stray Kids. Tapi setelah Wujin keluar, berarti yang nyanyi siapa? JYP. Bisa. JYP. Ya, bisa. Kok Bapak tahu JYP? Namanya tadi itunya. Oh iya, Agensinya. saya sebut ya. Oh iya, JYP. betul. Mohon maaf. Iya. Anda mau coba mengomong saya lagi. Jadi setelah Wujin keluar, kan kita pada nanya, siapa nih main vokalnya? Takutnya Stray Kids ini kan kehabisan main vokal. Rupanya pas comeback ini, boom, naik dong lagunya. Keren banget. Tanpa Apa? vokal. Kalau nggak salah mereka vokalnya nambah, bukan vokal nambah sih. Ada Partnya. yang bisa, Iya. ada yang bisa. Jadi si Wujin sebelumnya main vokal,
dipindahin ke siapa kayak gitu. Nah, Berarti sekarang kan posisi bucin kosong nih, 9 nih. Kira-kira kalau saya daftar lolos nggak ya? Enggak. kalau misalnya Bapak daftar mungkin Bapak di bagian Saya bisa nyanyi loh. Bersih-bersih kali ya. Saya bisa nyanyi loh. Bersih-bersih kayaknya. Bu bisa nyanyi? Bisa. Mungkin Bapak coba ini. Lai. Ya, jadi begitulah kami di sini. Oke. Ya, begitulah kami Dan- di sini. Kemungkinan dari Pak RT yang telah Semua- kita bawa ke sini ada Beginilah. bakat. Ya, tolong Bisa dilihat. tolong sedikit pandang saya. Iya, Stray Kids. Siapa- Mungkin kalau misalnya dari JYP melihat video kami dan tertarik dengan Pak RT dengan segi visual sudah oke. Looks-nya seperti ini. Iya, dengan segi style-nya suara sudah seperti oke, ini. postur Oke. segala macam. Jadi boleh hubungi kami, tapi jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Jadi mungkin sekian itu info dari kami tentang rumor-rumornya Woojin X Stray Kids, dan ya dengan Pak RT kita di sini yang telah menemani kami di sini, dan kami memberi suatu info terbaik buat Pak RT. Selamanya saya akan menemani kalian. Iya. Jadi mungkin Pak RT bakal ngasih tahu Bu RT nanti gimana itu Pokoknya Stray Kids. soalnya anak saya di rumah tuh tanya-tanya, Oh, gitu. Pak, Apa? tolong ajarin saya K-pop. Wow. Jadi mencoba. Siapa tahu JYP butuh main vokal. Jadi anak Pak RT. Saya sendiri loh. Oh, Pak RT-nya. Oke. Jangan lupa like dan subscribe, terus bunyikan loncengnya. Tetap pantengin, dan bahkan ada episode selanjutnya lagi di Talk About Idol. Hai. Sampai jumpa. Dadah masyarakat. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo.